2209 10 20 20 30. Perkenalkan, saya Satria Bimantoro, NIM 2209 102021004. Perkenalkan, nama saya Anissa Firdias Aulia dengan NIM 2209 10 20 2151. Perkenalkan, nama saya Clara Ipuspasari dengan akhiran NIM 2152. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai profil perusahaan. Simak terus videonya ya. Perdana Trans adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 2020 yang berfokus pada layanan transportasi di wilayah Jember dan sekitarnya. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Teratai, Klaster Teratai Hill nomor A9, Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Jember. Perusahaan ini dipimpin oleh Farid Islami sebagai direktur utama yang memimpin sebuah tim profesional yang terdiri dari berbagai posisi strategis. Struktur organisasi Perdana Trans mencakup beberapa bagian penting, antara lain bendahara, staf administrasi, tim maintenance dan perawatan, staf marketing, staf IT, staf driver, dan tim security, yang semuanya berkolaborasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan. Untuk memenuhi kebutuhan transportasi, Perdana Trans menyediakan armada yang terdiri dari 2 mobil pribadi dan 10 mobil travel, yang siap mengantar pelanggan ke berbagai tujuan dengan kenyamanan dan keamanan yang terjamin. Apa sih Pak peran inovasi dan kreativitas dalam strategi bisnis Perdana Trans dan bagaimana hal tersebut itu diterapkan dalam proses kerja? Peran inovasi dan kreativitas. Ya, seperti tadi yang saya jelaskan, Perdana ini kedepannya mau buka seperti Traveloka. Jadi selama ini untuk menggait pelanggan customer, kita kerjasama dengan rekan-rekan travel juga dari website, juga dari Instagram. Nah, nanti depannya kita mau buka seperti aplikasi Traveloka di Play Store nanti untuk memudahkan para customer itu, untuk memudahkan customer booking travel di Perdana Trans. Tuh. Lalu juga mengapa Perdana Trans itu menganggap inovasi dan kreativitas itu penting dalam menjalankan usahanya dan apa sih dampaknya bagi keberlanjutan organisasi? Mengapa? Karena kita mengikuti mengapa? Karena customer kita itu kan customer milenial, ya, customer milenial kebanyakan kaula muda, jadi kita untuk memudahkan mereka pesan travel, jadi untuk lebih memudahkan juga lebih memudahkan admin, jadi tidak perlu harus satu persatu balesi satu manual gitu. Nah itu juga salah satunya. Nah sekarang kan juga semuanya kan juga serba online, era digital. Jadi pasarnya kita juga pasar anak muda. Itu pasar anak muda, walaupun di desa atau di kota-kota juga ada orang tua, tapi juga bisa dibantu dengan pasarnya anak muda gitu. Jadi target pasarnya Perdana Trans ini kan kaula muda juga. Kaula muda juga. Dan kebanyakan dari mereka tuh karena udah melek digital gitu. Melek Jadi digital, betul. untuk rencana kedepannya itu Perdana Trans mau mendigitalisasi sistem usaha bisnis yang ada gitu. Iya, betul. Kapan biasanya Perdana Trans ini melibatkan inovasi? Kapan sesegera mungkin ya, karena untuk mendigitalisasikan program itu memang membutuhkan budget yang besar ya. Kami sudah melangkah ke programmer, ke Perdana Trans juga sudah punya tim IT juga ya, sudah dalam proses pengerjaan karena mungkin budgetnya yang sangat besar masih terbatas ya. Untuk kedepannya pasti sesegera mungkin lah untuk menuju ke sana. Apa ada periode tertentu yang dianggap paling penting itu untuk melakukan inovasi? Tim IT kami Instagram itu ya, jadi untuk sementara waktu sambil menunggu budget itu terpenuhi ya, jadi sementara waktu itu tim IT kreatif kami itu selain bikin konten juga Instagram, memaksimalkan Instagram sama websitenya aja seperti itu. Dalam inovasi tadi itu siapa aja yang terlibat dalam proses inovasi di Perdana Trans dan bagaimana organisasi mendorong semua anggota tim untuk berpikir kreatif?
Jadi kayak ini loh. Apa itu? Who? Iya, Who? dari semua ide ini dari karyawan atau Who? emang Semuanya terlibat. Semuanya terlibat, baik itu direktur, tim IT, driver, manajer, semuanya terlibat. Salah satu contoh ketika tim IT bikin konten seperti tentang perawatan mobil, semuanya terlibat. Karena tanpa keterlibatan semuanya juga nggak akan bisa jalan gitu. Terlibat semua. untuk ide dari inovasi tadi itu mungkin bisa disimpulkan Pak, itu berawal dari siapa untuk mengusulkan ide tadi? Berawalnya ya, berawalnya dari banyaknya permintaan dari customer. Permintaan dari customer. Apakah ini ada booking travel lewat aplikasi atau Play Store? Kami belum punya gitu. Nah, karena banyaknya permintaan, kami coba membuat inovasi baru karena memang belum ada travel yang seperti Traveloka pakai Play Store gitu. Tinggal pencet-pencet aja udah datang gitu mobilnya gitu. Yang pertanyaan terakhir, bagaimana Perdana Trans ini menanggapi ide-ide baru dari karyawan? Seperti apa proses pengembangan ide dari tahap konsep hingga pelaksanaan? Ya. Kalau untuk ide-ide baru dari karyawan, kami semua selalu tampung ya. Masukan-masukan dari karyawan itu kami tampung, terutama dari penumpang. Mereka mendapatkan masukan-masukan dari penumpang karena tanpa laporan, kadang kan ada komplainan ya kan, karena tanpa ada laporan dari penumpang, kantor nggak akan tahu yang terjadi di lapangan, ya kan. Misalkan ini drivernya harus kurang gini, drivernya merokok, jendela AC-nya terlalu dingin, nah itu. Jadi semua masukan-masukan itu kami terima. Jadi dari karyawan maupun dari penumpang, kami punya nomor khusus untuk keluhan pelanggan. Nah, dari situ kami evaluasi setiap 1 bulan sekali kita mengadakan briefing evaluasi dalam 1 bulan. Apa aja keluhannya penumpang. Nah, kalau misalkan keluhannya penumpang itu setelah kita selidiki ternyata positif buat sini, kita baguskan lagi gitu. Seperti itu. Lebih ke ini ya Pak, mengedepankan kritik dan saran dari customer. Iya, betul.